Penerima program Keluarga Harapan atau PKH tak tepat sasaran adalah masalah yang tidak asing didengar, namun tidak pernah bisa terselesaikan dari generasi ke generasi sejak tahun 2007 sampai sekarang tahun 2021. Presiden berganti, menteri berganti, kepala daerah berganti, namun masalah tadi belum juga bisa diselesaikan. Pertanyaannya, siapa yang paling bertanggung jawab atas perbaikan data penerima bansos PKH ini? Pertanyaan kritisnya, apakah hanya dijadikan program politis untuk mendulang suara ketika masa pemilihan sehingga program tersebut terus dirawat? Kita ulas di Lucy Show. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Tahun 2020, BPKP menyampaikan terdapat 3.877 sekian data NIK penerima bansos yang tidak valid. Kemudian terdapat 41.000 sekian duplikasi data KPN, keluarga penerima manfaat dengan nama dan NIK yang sama. Kemudian yang ketiga, terdapat PM Bansos yang tidak layak, tidak miskin, tidak mampu, tidak rentan sebanyak 3.060 KPM di Jabodetabek. Terdapat KPM telah pindah meninggal tanpa ahli waris tidak dikenal, tidak ditemukan sebanyak 6.921 KPM. BPK menyampaikan pada pemeriksaan 2020 yang sama, dan ini terjadi sebelum saya menjadi menteri. Kemudian terdapat data NIK tidak valid sebanyak 10.922.000 sekian, ART nomor KK tidak valid sebanyak 16 juta sekian ART, nama kosong sebanyak 5.700 sekian, serta NIK ganda sebanyak 86.400 sekian ART pada DTKS penetapan Januari 2020. Yang kedua, bantuan sosial tunai senilai 500.000 untuk KPN sembako non-PKH disalurkan kepada 14.000 sekian KPM yang memiliki NIK ganda dan 239.000 sekian KPM yang memiliki NIK tidak valid. Kemudian temuan KPK, didapati sejumlah 16 juta sekian data tidak padan Dukcapil. Kemudian pemutakhiran data DTKS berpotensi inefisiensi dan tumpang tindih. Rekomendasinya dari KPK, pemadanan data DTKS dengan Dukcapil, penggunaan NIK sebagai key field. Dari paparan Menteri Sosial saat Menteri Tri Risma hari ini mengikuti rapat kerja dengan Komisi 8 DPR RI pada tanggal 24 Mei 2021, bahwa memang terdapat masalah besar dalam data penerima manfaat bansos, terutama PKH. Lalu siapa yang paling bertanggung jawab atas terjadinya invalid data keluarga penerima manfaat atau KPM tersebut? Untuk menjawabnya, tidak bisa lepas dari aturan PKH itu sendiri, yaitu Permensos nomor 1 tahun 2018 tentang PKH. Pasal 35 ayat 4 menyebutkan validasi data calon penerima manfaat PKH dilaksanakan oleh pendamping sosial. Salah satu tugas pendamping sosial adalah memastikan bantuan sosial PKH diterima oleh keluarga penerima manfaat PKH tepat jumlah dan tepat sasaran, sebagaimana isi pasal 49 ayat 4. Karena ujung tombaknya adalah daerah, pertanyaannya, kepada siapa para pendamping PKH ini melakukan update data? Yaitu kepada koordinator daerah dan kepala dinas sosial. Tim koordinasi teknis PKH Kabupaten diketuai oleh Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah.
atau Kepala Bapeda Kabupaten atau Kota dengan sekretarisnya, Kepala Dinas Sosial Daerah Kabupaten atau Kota yang ditetapkan oleh keputusan Bupati atau Wali Kota. 2 di antara 7 tugas tim koordinasi teknis PKH daerah kabupaten atau kota yang berkaitan dengan data KPM adalah melakukan pemantauan dan pengendalian kegiatan PKH dan menyelesaikan masalah yang timbul dalam pelaksanaan PKH di lapangan. Artinya ketika banyak masalah di lapangan, yaitu banyak data penerima yang tidak tepat sasaran, berarti koordinasi teknis PKH daerah kabupaten atau kota tidak maksimal dalam melaksanakan tugasnya. Maka ke depan Bu Mensos harus benar-benar memantau kinerja tim koordinasi teknis PKH di tingkat kabupaten dan kota, terutama dalam validasi data KPM. Dari uraian singkat tadi, maka terjawab sudah bahwa yang paling bertanggung jawab atas terjadinya invalid data KPM adalah tenaga pendamping PKH dan tim koordinasi teknis PKH di tingkat kabupaten dan kota. Yang paling penting ke depan, jangan sampai terjadi lagi pemanfaatan PKH untuk kepentingan pemenangan pilkada yang banyak dimanfaatkan oleh petahana. Karena ini berdampak pada validasi data PKM juga. Demikian uraian singkat ini kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.